Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kedua dari bab ke-127 tentang etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman, dan bermimpi. Atau urutan hadis nomor 815. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madza'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati summa toji ala syiqqikal aiman wa kul wa dzakara nahwahu wa fihi waj'alhunna akhira ma taqulu, muttafaqun alaih. Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, jika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti hendak sholat, lalu berbaringlah ke sebelah kanan dan berdoalah seperti doa pada hadis sebelumnya, yaitu apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik rohbatan wa rohbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabillah bikalladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Kemarin yang berikut sebelumnya. Wa dzakara najwahu wa fihi wal waj'alhunna akhira ma taqulu. Lalu beliau bersabda, jadikanlah doamu itu sebagai ucapanmu yang terakhir. Ibu, bapak, saudara sekalian, betapa kita diberikan ajaran oleh baginda Rasulullah, jika hendak tidur, hendaklah kita berwudu sebagaimana berwudu ketika kita hendak sholat. Kemudian berbaring ke sebelah kanan dan berdoa. Biasa boleh kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Namun kalau dalam hal ini sebagaimana disampaikan pada hadis sebelumnya, yakni hadis 814. Ibu, bapak, saudara sekalian, betapa di sana di dalam pernyataan itu kita bagaimana seorang hamba berserah diri kepada Allah setelah sehari penuh kita berupaya berbuat kebaikan, menyongsong rahmat Allah, memberikan kemanfaatan, mencari lagi barokah dari Allah, kemudian melanjutkan kebaikan kita, akhirnya terus kita sampai pada malam hari kita beristirahat, kemudian kita berserah diri kepadanya. Begitu seterusnya. Sehingga apa? Di dalam kehidupan ini kita harus mempunyai keseimbangan. Keseimbangan tentang apa? Tentang berupaya dengan sungguh-sungguh. Kemudian
kita juga takut tentang dosa. Jangan meremehkan dosa. Meski ketika dosa itu kecil, namun kalau dikerjakan terus-menerus akan menjadi besar. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Dan juga jangan takut, tidak ada dosa besar ketika kita senantiasa menghapusnya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan yang demikian itulah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap kita akan tidur, kita mengadakan evaluasi. Untuk apa? Memastikan bahwa kita sewaktu-waktu, cepat ataupun lambat, disadari atau tidak disadari, kita pasti akan sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahannya bukan masalah sowan atau tidak, karena apa itu kepastian. Namun bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam kembali, saat kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali tanpa membawa bekal yang mencukupi. Waktu telah diberikan oleh Allah, cukup. Sehingga bagaimana kita kembali untuk apa? Menunjukkan bahwa kita memang bergantung kepada Allah secara total. Karena apa? Kita sebagai hamba tidak mempunyai kekuatan apapun. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita menggantungkan diri kepada Allah. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada pula tempat untuk menyelamatkan diri dari murkanya Allah. Ya sudah, ketika kita sudah menyadari peta kehidupan kita semacam itu, tugas kita adalah sudah mengikuti alur, mengikuti aliran, arahan. Sehingga apa-apa yang harus kita lakukan. Apa-apa yang kita harus hindarkan. Sehingga ada waktu untuk evaluasi. Yakni apa? Setiap kita akan tidur. Dengan tidur itu kita tadi melihat, membaca kembali, evaluasi. Apakah di dalam keseharian itu kita benar-benar telah melakukan sebagaimana mestinya? Apakah kita telah benar-benar melakukan yang dengan tindakan kita itu banyak manfaat? Bagaimana kita mensikapi tentang perilaku kehidupan? Apakah kita masih melakukan sesuatu yang mencederai agama ini? Apa kita telah menjaga diri untuk terus berada di yang halal dan menghindari yang haram? Apa kita masih bergantung kepada makhluk dan seterusnya? Ini sekali lagi bagaimana kita menjalani kehidupan di mana apa-apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah kita lakukan karena Allah, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya bisa bermanfaat untuk diri, namun juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah telah memberikan kekuatan kepada kita. Maka kembalikan. Kita berbuat baik itu, kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita nanti akan terus bersandar kepada Allah. Keberhasilan kita, kesuksesan kita untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, itu karena atas izin Allah. Nah, kita syukuri. Apa itu? Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dengan namamu lah pula aku mati. Dan kita tadi hendaklah apa yang menjadi pernyataan terakhir itulah yang menjadi ucapan yang terakhir. Maka pastikan di sini penjagaan diri Bapak Ibu sekalian. Monggo kita terus bersama-sama mengupayakan apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian fa insyaallah apa yang telah kita lakukan akan menjadi sesuatu
catatan kebaikan, dan catatan kebaikan itu akan dibalas dengan rahmat Allah, dibalas dengan pertolongan Allah. Sehingga itulah yang menjadi modal kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan diri, yakni kita tidur. Tidur adalah mati yang sementara. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.